Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, kita akan bersama-sama malam hari ini akan belajar firman Tuhan. Materi atau tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, temanya adalah tentang persekutuan pribadi, ya. Persekutuan pribadi. Nah, Bapak Saudara, ini hal yang sangat penting yang harus kita alami dan terjadi di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yakni kita memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya. Nah, Saudara, bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan? Ya. Saudara, ini harus dibangun dalam kehidupan kita ini ya. Ada tekad, ada kemauan untuk kita ambil sikap ya, untuk mau bersekutu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Yang dibutuhkan apa? Untuk kita bisa bersekutu, memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan ini. Harus ada sesuatu yang kita korbankan, harus ada sesuatu yang kita bayar, saudara. Ya, apa yang kita korbankan? Waktu tidur, ya. Nah, kita berikan waktu kita untuk Tuhan, ya. Nah, saudara, kita perhatikan di dalam Alkitab, saudara. Nanti kita lihat contoh, ya, orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Pertama, kita lihat, ya. Apakah Anda bangun pagi? Jadi orang yang nggak bangun pagi perlu dipertanyakan tentang persekutuannya dengan Tuhan. Saudara, kenapa kita harus bangun pagi? Karena Tuhan Yesus ingin memasuki hati setiap orang yang mendengar ketukannya demi untuk memulihkan hubungan pribadi dengan kita. Ya, jadi hubungan yang semula terputus pada masa Adam dahulu, kini diperbaiki kembali. Dan ia ingin kontak atau berkomunikasi secara dekat dengan kita lagi. Juga dengan demikian, hubungan dengan Bapak kita akan tersambung kembali. Ya. Nah, saudara, kenapa Yesus mau masuk ke dalam hati setiap orang percaya? Dia ketok pintu hati. Tok, 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 tok. Wow. Lalu ada yang membuka hati. Izinkan dia masuk. Untuk apa dia masuk dalam dirimu? Untuk menyatu dengan Anda. Dia mau bersatu, bersekutu dengan Anda. Tapi kadang-kadang sikap kita sebagai orang yang telah menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati, Yesusnya nggak pernah disapa. Ya, hanya dijadikan aksesoris. Yang penting di dalam ada Yesus. Tapi relasi Anda dengan Tuhan Yesus itu seperti apa? Apakah dia Anda libatkan dalam aspek kehidupan Anda sehari-hari atau tidak? Ya, Anda sapa atau tidak? Nah, jadi kita bisa melihat dari style atau gaya hidup kita ini. Saudara, ada contoh teladan dari Tuhan Yesus itu sendiri ketika dia di muka bumi. Anda lihat ya, setiap pagi Tuhan Yesus bangun pagi-pagi sekali. Untuk apa? Untuk melakukan hubungan pribadi dengan Bapaknya. Ya, sebelum semua kegiatan pelayanan sepanjang hari, khususnya ya, Tuhan Yesus ini, dia melakukan hubungan pribadi dengan Bapaknya. Kalau Tuhan Yesus saja melakukan hal seperti itu, betapa terlebih perlu kita juga melakukan hal yang sama dengan Bapak kita. Nah, saudara, Anda dengan Tuhan Yesus hebat mana? Kalau Yesus aja ketika di muka bumi ini, dia ambil waktu, dia bangun pagi-pagi untuk bersekutu dengan Bapaknya. Ya, ada tekad yang dibangun. Bangun pagi, menyendiri, menjauh dari kesibukannya. Lalu memberikan waktu, membuka hati, membuka diri dengan Bapaknya ini. Sehingga Anda lihat dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus itu enggak ada yang gagal.
Kenapa? Yang dilakukan, yang dikerjakan Yesus itu semua adalah agenda Bapaknya. Sehingga dia punya slogan, makananku ialah melakukan kehendak Bapak dan menyelesaikannya. Bagaimana dia setiap hari tahu tentang kehendak Bapak itu atau agendanya Bapak yang harus dia laksanakan, yang harus dia kerjakan di muka bumi ini. Kuncinya di sini, bangun pagi. Sebelum memulai aktivitas, dia tanya bapaknya, apa yang Bapak ingin lakukan sepanjang hari ini? Apa tugas yang diberikannya? Jadi sebenarnya dalam persekutuan pribadi pagi-pagi bangun, kita bukan ngedrill Tuhan itu dengan segala rencana kita. Justru kita kosongkan rencana kita ini, kita adopsi, kita ambil rencana Allah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara, kadang-kadang bagi orang Kristen kita kan bisa menyanyi ya, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Katanya nih, waktu nyanyi, rencana Tuhan apa? Indah, amin. Siapa yang percaya di sini rencana Tuhan itu indah? Wow. Siapa yang percaya rencana Tuhan itu baik? Semua pasti yakin, percaya. Tapi kenapa Anda nggak berani menukar, mengganti rencanamu dengan rencananya Tuhan yang Anda katakan baik dan indah itu? Lucu kan? Anda merasa punya rencana yang baik. Rencana Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang Anda pandang baik menurut hidup Anda yang sedang Anda rencanakan. Ketika Anda datang kepada Tuhan, kenapa Anda nggak tukar aja nih? Rencana keinginanmu, program hidupmu itu supaya program rencana kehendak Allah, agenda Allah itu bisa dinyatakan dan sekarang menjadi bagian di dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda bisa mengalami seperti apa yang Anda katakan, bahwa rencana Tuhan itu adalah sesuatu yang indah. Amin. Nah, coba lihat Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Ya, saya yakin saudara, walaupun Yesus ini waktu di muka bumi banyak sekali tantangan, ya. Ada yang mencemooh, ada yang berupaya, berusaha mau membunuh Yesus, betul ya? Dicaci, ya, dicobai oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat. Jadi ada problem ya sebenarnya. Tapi ketika dia datang kepada Bapaknya, dia tidak menyatakan semua keadaan dirinya. Dia pengen tahu tentang Bapak. Ya, dia nggak peduli dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Waktu yang singkat itu, 1-2 jam yang diambil oleh Yesus itu dipakai untuk nangkap apa yang Bapak mau sampaikan. Apa yang Bapak mau katakan. Betul? Makanya dia sendengkan telinganya. Ya, dalam kitab Yesaya dikatakan berdoa ya, minta supaya kita diberi telinga seorang murid, lidah seorang murid yang mau dengar dan mengatakan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semuanya ini. Nah saudara, sekarang berapa lama sih sebenarnya kita harus memberikan waktu untuk Tuhan supaya kita bisa mendapatkan agendanya Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa lama waktu kita untuk Dia? Nah, ini tergantung.
Dimulai dengan Anda bangun, ya, angkat tangan sambil menguap kayak gambar ini. Ah. Ya. Nah, ya. Lalu Anda harus mulai ini, berapa lama waktu yang Anda sediakan untuk Tuhan. Sedikitnya, saudara, 1 jam saja dengan Bapak, agar Dia boleh mengisi kita dengan firman-Nya. Ya, 1 jam saja dengan Bapak itu minimal. Minimal. Ketika Tuhan Yesus menegur murid-muridnya ketika diajak doa di Taman Getsemani, dia menegur karena murid-muridnya itu enggak tahan. Diajak berdoa malah bubuk karena capek. Lalu Yesus memperingatkan, ini batas standarnya. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Jadi saya bisa menyimpulkan, hubunganmu, waktu yang kau berikan dengan Tuhan, 1 jam itu hanya untuk menjaga. Betul ya? Berjaga-jaga. Harusnya lebih dari 1 jam. Dulu saya belum mengerti waktu saya nginep di hotel gitu ya, kalau ke Bandung dan sebagainya itu. Nah, lalu ada di hotel itu ada satu gereja yang mengadakan ibadah di situ. Nama gerejanya adalah Gereja 1 Jam Saja, ya. GSJA. Gereja 1 Jam Saja, GSJS, ya. Yang pusatnya di Surabaya. Dulu saya pikir ibadahnya 1 jam. Ternyata itu nama. Ibadahnya ya 2 jam. Ya, nah, gereja 1 jam saja. Gitu. Nah, mungkin terinspirasi dari ini ya. Mengajak orang untuk memberikan waktu minimal 1 jam saja. Amin. Nah, Anda bisa atur waktu perjumpaan Anda dengan Tuhan dalam bersekutu dengan Dia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Berapa lama? Hadiratmu, hadiratmu sungguh indah. Kalau Anda sudah menikmati hadiratnya, rasanya saudara, Anda nggak mau keluar dari hadiratnya itu. Hadirat Allah menjadi kesukaan dalam hidup Anda. Seorang raja namanya Daud, dia berkata begini, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kerinduan dibangun seperti itu. Dan orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan mengalami lawatan Tuhan atas dirinya. Amin. Mengalami pemulihan, mengalami peningkatan seperti yang dialami oleh orang-orang yang telah memberikan waktunya untuk mau bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dibangun dengan mulai berani bangun pagi untuk apa? Ambil waktu bersekutu dengan Dia. Nah, tadi saya katakan, kalau sudah bersekutu dengan Dia, jangan drill Tuhan dengan masalahmu. Kosongkan semuanya, menjadi bejana yang kosong, yang siap untuk dipenuhi dengan agendanya Tuhan. Nah, waktu yang terbaik adalah pagi hari. Kenapa? Karena firman-Nya turun tiap pagi sebagai makanan rohani kita. Itu digambarkan dalam masa perjanjian lama, yaitu masa perjalanan orang Israel di padang gurun, sebagaimana yang turun tiap pagi saat embun turun membasahi bumi. Ya. Nah, saudara, ini penting sekali. Ya, tadi yang ayat ya, bahwa Tuhan Yesus menegur murid-muridnya itu ada di dalam Markus 14 sampai 37, ayat 37 ya.
Setelah itu ia datang kembali dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga walau 1 jam saja? Nah, pagi-pagi adalah waktu yang tepat, yang baik untuk kita menyediakan hati kita. Karena apa? Firman itu paling sering dan paling banyak turun di pagi hari, seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel di masa Perjanjian Lama. Bilangan 11 ayat 9. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ya, nah turunnya di malam hari itu. Kalau Anda kebangun kesiangan, apa yang terjadi? Ketika matahari dengan teriknya itu mulai menyinarkan ya cahayanya, lalu ada suasana panas gitu ya, juga yang terjadi. Apa yang terjadi saudara? Mana itu meleleh. Mana itu meleleh. Nggak bisa diambil. Sudah mencair. Jadi bangsa Israel harus pagi-pagi buta ya, sebelum matahari itu bersinar, menerangi dan memancarkan aura panas itu, yang melelehkan mana itu, mereka boleh memungut mana-mana itu, betul? Sesuai dengan jatahnya, itu disebut daily bread itu ya. Berilah kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Ada takarannya setiap orang itu. Blessing Anda, jatah Anda, rencana Allah atas hidup Anda, hari lepas hari, tiap hari saudara. Walaupun mungkin kelihatannya ada proyek Allah yang dinyatakan dalam kehidupan Anda itu jangka panjang, tapi ada update-nya juga. Sehingga setiap hari pastikan Anda berjalan karena instruksi Tuhan yang telah Anda dapatkan sebelum Anda memulai aktivitas dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah saudara, Raja Daud yang terkenal sebagai orang yang suka bersekutu dengan Tuhan itu, dia menulis dalam Mazmur 5 ayat yang ketiga. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud ketika dia datang menghampiri Tuhan. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, betul? Nah, lalu pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Tuhan tahu setiap kondisi kehidupan kita ini. Kalau ada sesuatu yang harus dibereskan oleh Tuhan, Dia akan bereskan. Karena Dia sangat-sangat mengasihi kita semuanya. Amin. Dia tahu nggak Anda sakit? Dia tahu. Dia tahu nggak Anda sedang kekurangan? Dia tahu. Ya. Nah, saudara, Dia mendengar seruanku. Dia mendengar setiap doa dan masalah kita. Lalu, atur persembahan bagi Tuhan. Naikkan pujian. Kalau perlu worship. Ya. Mulai, pakaralah pasantana ya tak, engkau baik Tuhan, engkau dahsyat Tuhan, engkau ajaib Tuhan, engkau besar, engkau mulia Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang ada di dalam hatimu, amin. Dia yang ada di dalam dirimu yang menyatu dengan engkau sesuai dengan apa yang engkau nyatakan. Ketika engkau mengatur persembahan kepada Tuhan, memberikan hormat kepada Tuhan itu.
dia akan bermanifestasi sesuai dengan apa yang Anda ngerti tentang dia. Betul? Kalau Anda bilang, Tuhan besar, Tuhan ajaib, dia akan bermanifestasi dalam hidupmu sebagai Allah yang besar, Allah yang ajaib, sehingga kebesarannya dan keajaibannya itu Anda alami dalam kehidupan Anda. Amin. Itu takarannya, saudara. Persembahan apa yang Anda persembahkan kepada Tuhan? Ya, persembahan apa yang Anda atur, yang Anda persembahkan kepada Tuhan? Ketika engkau mengatakan, Tuhan engkau ajaib, dia yang ada di dalam dirimu akan memanifestasikan dirinya sebagai Tuhan yang ajaib, dan keajaibannya berlaku atas hidup Anda. Amin. Kadang-kadang kita kan hanya ngomong nih, tapi pengertiannya kadang-kadang nggak dapat. Kenapa engkau mengatakan Tuhan ajaib? Memang dia ajaib. Ketika engkau akui keajaiban Tuhan, manifestasinya akan berlaku terjadi atas hidup Anda. Sehingga sepanjang hari itu Anda melihat betapa ajaibnya Tuhan di dalam hidup Anda. Amin. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tuhan engkau dahsyat. Ketika engkau memuliakan Tuhan, memuji Tuhan seperti itu, saya yakin Anda nggak akan sempat untuk menyatakan semua kekurangan-kekurangan Anda. Kenapa? Karena Anda langsung bypass. Tuhan, semua masalahku sudah engkau cover. Semua masalahku sudah engkau selesaikan dan sudah engkau jawab doa-doaku itu. Tapi yang ketiga, saudara, tadi dikatakan, dan aku nunggu. Nunggu apa? Apa yang ditunggu oleh Daud? Kalau semua masalah hidupnya sudah di-cover oleh Tuhan, sudah dijawab seruan doanya, apalagi yang ditunggu, saudara? Nah, yang ditunggu apa? Perintahnya Tuhan. Amin. Perintahnya Tuhan. Jadi ketika Anda sudah menyembah Tuhan, mengalami Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, berdiam diri di situ. Diam. Kasih kesempatan, kasih ruang untuk Tuhan bicara. Kalau perlu Anda mau mulai ya, dengan berkata, Tuhan, sekarang silahkan engkau berbicara. Hambamu mau dengar. Hambamu mau melakukannya. Biar kehendakmu terjadi di bumi ini. Lalu Anda diam. Anda nunggu. Lalu dia berfirman. Coba saudara besok pagi ya. Mulai lakukan hal seperti ini. Saya yakin saudara. Pola yang Anda bangun ini. Nanti akan menjadi kebiasaan yang luar biasa. Nah, orang yang datang kepada Tuhan, itu artinya mereka sedang menghampiri hadiratnya. Amin. Nah, menghampiri hadiratnya. Pertanyaannya, ketika Anda menghampiri hadiratnya, apa yang harus kita lakukan dalam menghampiri tahtanya itu? Nah, saudara, untuk itu, ini adalah pesan langsung dari Bapak. Bagaimana Ia ingin kita menghampiri Dia. Pesannya begini. Pertama-tama persembahkan dirimu sebagai imam-imam. Lakukan dahulu jika mereka memasuki hadirat Allah, suatu persembahan yang hidup bagi kepentingan Dia. Persembahkan dirimu ya. Imam Allah adalah miliknya Allah sepenuhnya. Bukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain agar menyenangkan hatinya. Jadi
Jadi yang pertama ketika Anda masuk menghampiri tahtanya, masuk dalam hadiratnya, persembahkan dirimu. Persembahkan dirimu. Supaya Tuhan lebih gampang dan dengan leluasa bisa memakai setiap kehidupan kita ini. Betul? Persembahkan diri Anda. Nanti saudara, Tuhan akan pakai Anda. Tuhan angkat Anda menjadi imam. Imam itu tugasnya cuma satu, melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Bedakan melayani Tuhan sama melayani pekerjaan Tuhan. Bedanya apa Pak? Beda saudara. Melayani Tuhan itu ibaratnya seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan. Dia nunggu. Nunggu apa? Nunggu pesan dari Tuhan. Nunggu orderan. Nunggu perintah dari Tuhan. Nah, orang yang melayani pekerjaan Tuhan itu digambarkan seperti Marta. Punya ide, punya gagasan, walaupun tujuannya adalah menyenangkan Tuhan. Tapi saudara, dari dua orang itu, Marta ditegur oleh Tuhan. Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Yang dilakukan untuk Tuhan loh. Dia mau jamu Tuhan dengan murid-muridnya. Dengan apa yang dia bisa lakukan untuk Tuhan. Wah hebat dong. Apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan. Nah, hebat. Itu modelnya Marta. Dia berpikir, dia merancang sendiri kira-kira apa. Dia mau bikin ini, bikin itu, dan sebagainya. Tapi Maria, dia tidak melakukan sesuatu kalau tidak disuruh oleh Tuhan. Dia baru melakukan kalau sudah diperintah oleh Tuhan. Imam adalah orang yang melayani Tuhan. Betul? Bukan sekedar pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, hati-hati saudara. Dengan roh keagamawi yang kelihatannya aktif sibuk dalam pelayanan. Tapi yang dikerjakannya bukan agendanya Tuhan. Hanya program-program yang telah dirumuskan, yang telah dirancang bersama-sama. Kita mau begini, kita mau begitu. Untuk apa? Begini dan begitu itu. Untuk Tuhan. Yang dikerjakan hanya pekerjaan Tuhan. Dalam pelayanan. Melayani Tuhan adalah hal yang berbeda. Kenapa Anda bisa? Karena Anda mempersembahkan diri Anda. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1. Ini ayat familiar ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Hidup ini ku letakkan pada misbahmu, ya Tuhan. Terus? Apa? Hidup ini ku letakkan pada misbahmu, ya Tuhan. Ini adalah hidup tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan. Lirik selanjutnya apa? Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Nah, yang kau ingini. Yang kau ingini. Jadilah padaku ya seperti apa yang engkau ingini. Jadi kenapa kita mempersembahkan tubuh kita? Supaya keinginan Tuhan
bisa terjadi melalui hidup kita. Nanti Tuhan akan intervensi dalam hidup Anda. Aku mau melihat. Dia pinjam matamu untuk melihat. Melihat apa? Melihat tuaian di sekitar Anda. Ya, aku mau dengar sesuatu. Dia mau pakai telingamu untuk mendengar jeritan orang-orang di sekitar Anda. Aku mau bicara. Dia mau pakai mulutmu yang sudah Anda persembahkan kepada Tuhan. Sehingga apa yang Anda ucapkan, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Dan apa yang keluar dari mulutnya Allah melalui mulut Anda tidak pernah kembali sia-sia. Allah yang berfirman, dia juga yang akan menggenapinya. Amin. Sehingga powerful. Kenapa? Ini adalah firman. Dia bisa pinjam tangan Anda untuk mengerjakan sesuatu. Dia bisa pinjam kaki Anda untuk Anda pergi kemana, dan kemana. Ketika Anda memulai menghampiri Allah dengan pertama, Anda mempersembahkan tubuh atau hidup Anda. Ya. Nah, Saudara, ini penting sekali. Ya. Nah, karena itu hendaklah setiap orang menyucikan hati nuraninya dengan darah anaknya. Tak ada yang dapat berkenan di hadiratnya tanpa disucikan dengan darah anak Allah. Ya. Nah, kadang-kadang Saudara, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ya, kadang-kadang ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada sesuatu yang mengganggu di dalam hati kita ini. Siapa sih kamu itu? Kamu gak pantas, kamu gak layak, dan sebagainya. Itu adalah dakwaan tuduhan yang selalu muncul ketika kita sedang berhadapan dengan Tuhan, betul? Ingat Saudara, iblis itu tiap hari dia ada di dalam sidang ilahi. Apa artinya sidang ilahi? Dewan musyawarah, bukan DPR. Ya. Nah, sidang ilahi. Ketika ada yang sedang bermufakat, yaitu Allah dengan Anda, iblis nongol di situ. Ngapain? Dia mau mendakwa orang-orang pilihan dia. Betul? Kalau ada suara di sini ini. Ketika Tuhan mulai memilih Anda, artinya dia memandang Anda layak untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Betul? Iblis bilang, sopo kowe? Ya. Lalu kita mulai ambles. Siapakah aku ini, Tuhan? Ya. Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini. Hambamu tidak layak, hambamu tidak mampu, hambamu tidak bisa. Ya. Mulai itu. Padahal Tuhan sedang menyatakan kehendaknya, keinginannya kepada Anda untuk Anda kerjakan. Gara-gara Saudara, si iblis ini mendakwa Anda seperti itu, lalu Anda ambles menjadi orang yang enggak layak, enggak pantas di hadapan Tuhan itu. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, minta ya darah Tuhan Yesus menyucikan hati nurani Anda sampai bersih. Ibrani 9:13-14. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Enggak ada tuduhan, enggak ada dakwaan lagi.
Itu artinya supaya Anda bisa beribadah tanpa ada tuduhan-tuduhan lagi. Bersihkan hati nurani Anda, betul? Dengan darah Tuhan Yesus. Saudara, kita sudah belajar tentang air hidup, betul? Ada hal yang cukup dicuci dengan air yang hidup. Tapi masalah hati nuranimu itu enggak cukup dicuci dengan air yang hidup. Hati nurani dicuci dengan darah Tuhan Yesus. Nangkep ya? Nah, yang enggak perlu dicuci dengan darah Tuhan Yesus, ya enggak usah pakai darah Tuhan Yesus. Cukup dicuci dengan air yang hidup. Nah, semua yang sifatnya hanya unclean, najis, hanya nempel, ketaipak, itu cukup dicuci dengan air yang hidup. Tapi saudara, kalau intervensi si iblis yang telah mengganggu hati nurani Anda harus pakai darah Tuhan Yesus. Amin. Karena darah Tuhan Yesus itulah yang menyucikan dosa dan menghapus semua kesalahan-kesalahan Anda. Walaupun Anda pernah salah, iblis mencoba untuk mengungkit masa lalu Anda. Setelah Anda cuci dengan darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus melenyapkan semua masa lalu Anda. Seolah-olah Anda tak pernah berbuat dosa itu. Amin. Nah, saudara, kenapa hati nurani harus dibersihkan? Mereka yang datang dengan hati nurani kotor, akan makin lama makin terganggu oleh hati nuraninya. Ya, hati nuraninya sendiri. Dan tak mampu berdiri di hadapannya. Sekali semua telah dilakukan dengan tepat, ia akan menikmati hadirat Allah. Amin. Nah, supaya enggak terganggu hati nurani Anda punya keyakinan yang mantap. Amin. Nah, saudara, jangan menghampiri hadiratku, kata Bapak begini. Jangan menghampiri hadiratku dengan api asing, atau aku akan membakarnya di hadapanku. Hal-hal dalam masa perjanjian lama adalah gambaran dari hal-hal dalam alam roh sekarang atau masa perjanjian baru. Saudara, ada satu kisah ya yang pernah terjadi di perjanjian lama dalam Bilangan 26 ayat 61. Tetapi Nadab dan Abihu mati. Perhatikan, kenapa Nadab dan Abihu mati? Ketika mereka mempersembahkan persembahan. Loh, mempersembahkan persembahan kok mati? Anda lihat jenis yang dipersembahkan. Ketika mereka mempersembahkan persembahan, api yang asing ke hadapan Tuhan. Jadi ketika Anda masuk dalam hadirat Tuhan, menghadap tahtanya, menghadap Tuhan, jangan bawa api asing. Ya, jangan bawa api asing. Nah, apa itu api asing? Sesuatu yang enggak dikenal oleh Tuhan. Kalau Anda enggak kenal sama orang, Anda bilang orang itu asing buat saya, betul? Tapi kalau Anda familiar, Anda kenal orang itu, Anda enggak bilang asing. Walaupun dia bule. Tapi Anda sudah kenal, betul ya? Nangkep ya, kata asing di sini, ini pengertiannya ada sesuatu yang tidak dia kenal. Jadi ketika Allah melihat apa yang Anda persembahkan, apa yang Anda bawa kepada Tuhan, pastikan apa yang Anda bawa itu adalah apa yang dikenal oleh Allah. Sehingga persembahanmu tidak disebut sebagai api yang asing. Yang enggak dikenal oleh Tuhan akan ditolak oleh Tuhan. Ingat Matius 7, 19-21, pada hari terakhir, aku akan berterus terang. Nyah, hei kamu, pembuat kejahatan.
Siapa yang dibilang jahat? Mereka yang mendapat ultimatum seperti itu langsung protes. Tuhan, bukankah aku yang bernubuat demi namamu? Bukankah aku yang mengusir setan demi namamu? Bukankah aku yang berkhotbah dan sebagainya? Itu adalah hamba-hamba Tuhan kelas kaliber. Hamba-hamba Tuhan hebat loh. Pembuat mujizat, penuh karunia. Tapi Tuhan bilang, enyah, hai pembuat kejahatan. Karena yang dilakukan nggak dikenal. Aku nggak kenal kamu, katanya. Nggak dikenal. Betul? Supaya kita dikenal. Apa yang Anda lakukan harus produknya Allah sendiri. Ketika engkau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia kenal betul, dia tahu betul apa yang Anda lakukan itu karena sumbernya adalah dari dia sendiri, betul? Ingat pelajaran kemarin, segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sumbernya. Ketika engkau mengerjakan agendanya Tuhan, dia melihat itu, dia senang banget. Kenapa? Nah, dia sedang melakukan agendaku, itulah yang aku mau. Betul? Tapi kalau kita melakukan yang bukan kemauan Tuhan, dia malah bingung nih. Ini maunya apa ini? Kok karepe dewek? Ya, nah, memang sih, gitu, tujuannya kayaknya mau nyenengin aku nih. Tapi pasti ada udang di balik batu nih. Nanti kalau aku sudah seneng tuh, nanti dia pasti rogoh kantongku, dia ambil semua apa yang ada di kantongku ini. Ya, banyak orang kadang-kadang intriknya kan seperti itu. Menyenangkan Tuhan lebih dahulu, nyanyi sampai melompat-lompat, dan nyembah, menyenangkan hati Tuhan. Ketika sudah cair hatinya Tuhan, senang seperti itu. Lalu baru, ya, berkat tercurah. Oh, itu toh maunya. Makanya dia nyenengin aku. Coba saudara, kalau ada orang datang kepada Anda, ya, dia mencoba untuk menyukakan Anda, nyenengin Anda, dan ujung-ujungnya nanti boleh dong pinjam duitnya, kalau macam. Sukacitamu jadi lenyap, betul? Kenapa? Saya pikir dia tulus tadi. Saya pikir dia murni tadi. Melakukan semuanya untuk aku. Enggak taunya. Itu supaya aku pinjemin duit toh. Betul ya? Nah sama saudara. Perasaan hatinya Tuhan. Kira-kira seperti itu juga. Ketika engkau tidak melakukan, sedang melakukan agendanya Tuhan. Hanya melakukan menurut kemauan Anda. Lalu akhir-akhirnya Anda terus memanfaatkan Tuhan. Ya, dengan mengambil keuntungan di dalam Tuhan. Nah, kenapa enggak boleh seperti itu? Bapak bilang begini, hadir di dalam tempat kudusku adalah hal yang sangat serius. Engkau memasuki sidang anugerahku. Engkau adalah anak-anakku, walau engkau boleh bercakap-cakap dengan sikap ramah denganku. Tetapi ada aturan-aturan intern yang harus dilakukan dengan cermat. Karena aku kudus dan murni. Karena itu aku menuntut anak-anakku juga seperti aku. Engkau sedang menghadap siapa? Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Anda sedang berhadapan dengan Allah yang kudus. Dia memiliki tuntutan juga untuk setiap orang yang datang masuk ke dalam hadiratnya. Hendaklah kamu kudus karena Bapakmu di surga adalah kudus. Amin. Hendaklah kamu sempurna
seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Wow. Memang saudara, dibanding dengan keyakinan yang lainnya, kita ini orang yang paling nyantai ya kalau datang pada Tuhan. Karena hubungan keluarga itu, Anda bisa menyapa Dad, Bapak, Romo, ya, Father, ya, sama Bapak yang di surga. Anda menempatkan diri sebagai anak, lalu Anda panggil dia, ya Abba, Bapak, ini aku anakmu, gitu ya. Nah, Anda bisa bercakap-cakap dengan ramah, gitu, dengan dia ya. Enak, itu enggak jauh Tuhannya. Tuhan itu dekat dengan Anda. Anda keluarganya. Tapi Anda harus ingat, ada aturan-aturan intern di sini yang harus dilakukan dengan cermat. Kalau tidak game over, kudus. Anda tidak menguduskan diri, habis. Ingat Musa, ketika mau diutus padang Aram itu ya, dia melihat, ya di Midian itu dia melihat ada semak belukar yang menyala tapi nggak kebakar. Musa penasaran, dia mau menghampiri. Ternyata itu adalah hadirat Allah. Ada suara, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu. Sebab tempat yang engkau pijak itu adalah kudus. Ada sesuatu yang harus ditanggalkan. Apa itu? Kasut. Kenapa kasutnya? Kok bukan bajunya Musa? Kok bukan topinya Musa? Kalau Musa pakai kacamata mungkin, kok bukan kacamatanya Musa gitu ya? Kenapa yang ditanggalkan kasutnya? Anda tahu kasut itu sepatu. Sepatu itu yang menyentuh bumi, betul? Yang kena debu, kotor dan sebagainya. Itu lambang, ya. Tanggalkan kasutmu. Jangan bawa itu kekotoran-kotoran dunia itu masuk ke dalam hadiratku. Kalau engkau bawa masuk, engkau juga membawa sesuatu yang asing di hadapanku. Enggak boleh. Karena aku kudus. Amin. Datang pada Tuhan dengan kekudusan seperti itu. Dengan kemurnian. Nah, nangkep saudara ya. Jadi niat tekad untuk bersekutu dengan Allah itu ternyata enggak main-main. Untuk bisa benar-benar kita mengalami Tuhan, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ternyata ada persyaratan-persyaratannya. Tadi yang pertama apa? Persembahkan diri kita, amin, di hadapan Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan itu. Hargai hadiratnya. Tempat yang engkau pijak itu kudus. Engkau sedang berhadapan dengan Allah yang kudus. Sucikan hati nuranimu. Sehingga membuang semua hal yang enggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki itu. Nah, disucikan, betul? Dari semua perasaan-perasaan tertuduh. Sehingga Anda layak, Anda terima dengan iman pengampunan, penebusan dari Tuhan. Yang ketiga, hargai hadiratnya sebagai tempat yang kudus. Karena engkau sedang berjumpa dengan satu pribadi yang kudus juga. Berikutnya saudara. Kemudian, Bapak bilang lagi, di dalam sidang hadiratku, harus ada dupa yang harum, dinaikkan, memenuhi seluruh sidangku, yakni pujian dan pemujaan yang kau naikkan. Itu adalah aura sukacitamu. Jangan datang dengan wajah tertunduk atau duka cita. Amin. Ya, harus ada dupa.
Yang naik ke hadapan Allah. Betul? Apa itu? Bau-bau yang harum. Betul? Pujian, penyembahan, pengakuan. Nah, mulai saudara, kita lakukan. Datang kepada dia dengan wajah sukacita. Jangan datang dengan wajah tertunduk atau duka cita. Ya, nah, aku mengasihi anak-anakku dan dengan limpah aku memberikan anugerah dan kenapa orang tertunduk berduka cita. Nah, karena perasaan buruk nih Anda, kasihnya, pemeliharaannya. Karena Anda adalah anak-anaknya, dia mau melimpahkan berkat dan anugerahnya kepada Anda. Amin. Wahyu 8 ayat 4, saudara. Asap dupa itu pun naik bersama-sama dengan doa orang-orang kudus. Itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ya, jadi ada asap dupa yang naik bersama dengan doa orang-orang kudus. Jadi doamu itu adalah persembahan kepada Tuhan. Dicium oleh Tuhan. Ini bau apa ini? Ada dari hati nurani yang belum dibereskan. Nah, baunya beda, saudara. Ada bau tengik. Tengik itu kayak ini loh, ya, minyak jelantah baru habis pakai untuk goreng ikan asin. Lalu disimpan 10 hari gitu ya. Nih ada cium tengik. Tengik ya. Nah, orang-orang yang suka hanya memanfaatkan Tuhan. Mulai belajar. Hatimu harus murni. Anda datang bukan cari keuntungan. Kalau Anda datang hanya cari keuntungan, motivasimu akan berubah. Engkau akan selalu memanfaatkan Tuhan. Amin. Hormati Tuhan sebagai Allah yang dipuja dan disembah. Kesampingkan semua persoalan dalam hidup Anda. Anda yakin, Anda percaya, Tuhan memelihara saya. Tuhan sangat mengasihi saya. Sehingga keadaan saya pasti akan dibereskan oleh Tuhan. Sakitmu pasti disembuhkan. Betul? Kekuranganmu pasti dicukupkan. Kenapa? Dia sangat-sangat mengasihi Anda. Tuhan gak suka kalau orang datang pada Tuhan dengan ditimpa masalah besar, lalu dengan muka muram. Pasang muka muram. Oh Tuhan, lihatlah betapa sedihnya hatiku. Lalu mukanya itu dibikin kayak apa namanya? Kayak kertas yang kelipet-lipet. Kusut gitu loh. Ya. Nah, kusut ya. Harusnya datang pada Tuhan itu senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Jadi orang datang pada Tuhan selalu pamer. Pamer apa? Muka kusut. Ya. Muka kusut. Ada enggak saudara contoh dalam Alkitab? Tuhan menegur 4. Ayat 6-7 ya. Nah, firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas? Dan dipersoalkan oleh Tuhan. Ya, memang ada alasannya. Karena hatinya panas. Persembahannya nggak diterima. Betul ya? Makanya mukanya muram. Ayat 7 dikatakan. Apakah mukamu tidak akan berseri?
Jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas diindahkan. Kenapa persembahan Kain tidak diindahkan? Karena Kain mempersembahkan korban sesuai dengan ekspektasi dirinya, keinginannya, konsepnya sendiri. Gak sesuai dengan aturannya Tuhan. Persembahan kita kayaknya ditolak oleh Tuhan. Gak usah muram. Adik Bil persembahannya diterima. Kenapa persembahanku tidak? Minta penjelasan pada Tuhan. Salahnya di mana? Tuhan akan memberitahu kesalahannya, betul? Letak kesalahannya. Sehingga Anda bisa mengubah konsep Anda. Sehingga satu saat ketika Anda kembali beribadah, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Anda tidak mengulangi kesalahan yang lama. Anda mengikuti anjuran Tuhan. Sehingga akhirnya persembahanmu akan diindahkan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Nah, janganmu muram. Matius 6 ayat 16. Tuhan tegur nih, ya. Ahli Taurat Farisi. Dan apabila kamu berpuasa, jangan melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Puasa itu ibadah. Ketika engkau melakukan, nanti supaya ditanya, ngapain tuh muram? Kamu nggak tahu ya? Saya lagi puasa loh. Ya, ya. Lalu orang, oh puasa, kasihan ya, lapar ya, gitu ya. Upahmu sudah Anda dapat ketika orang tahu Anda puasa. Ya, nah Tuhan bilang ini, kalau kamu puasa basuh mukamu, supaya orang nggak lihat kamu sedang puasa. Nggak usah pasang apa wajah perut lapar gitu, nggak usah. Biasa aja lah, gitu loh. Kan memang udah diniatin. Saya puasa, artinya nggak makan. Lapar nggak? Lapar. Ya sudah tahan. Nggak usah ditunjuk-tunjukin. Lapar ya. Nah, beda. Coba belajar, ya. Nggak usah pamer. Gitu loh. Lagi puasa. Allah seperti itu. Kemurniannya harus dijaga, amin. Supaya apa? Supaya biar hanya Tuhan saja yang ngerti. Amin. Nah, Bapak Saudara, tidak Allah atau maunya Allah ketika kita menghampiri Dia. Dia berkata begini, aku ingin dikasih oleh anak-anakku dan melihat buah dari keempat mereka dalam pengenalan mereka pernah kulakukan yang jahat terhadap anak-anakku. Ini relationship Anda dengan Dia. Hubunganmu dengan Dia. Dia ingin ya dikasihi oleh anaknya, yaitu kita, Anda dan saya. Dia pengen melihat buah dari kematangan ya akan pengenalan kita kepadanya. Amin. Dan kita boleh ngerti, nangkep bahwa Bapak kita tak pernah melakukan yang jahat terhadap anak-anaknya. Ya, kalau ada orang minta
telur, ya, nggak akan dikasih apa? Kalajengking itu ya. Kalau ada yang minta ikan, nggak dikasih batu. Dia berikan. Kenapa? Dia sangat sayang dengan kita semuanya. Nah, oleh karena itu, di sini tidak ada alasan sama sekali untuk berduka. Danku. Daud, kesayanganku, kata Tuhan ya, ramah dan mengasihi semua pembantu dan stafnya. Dan dikasih oleh mereka semua. Kita akan berdukung dari yang dilakukan. Nah, jangan orang aja biasa. Tuhan lebih, amin. Tuhan lebih lagi akan melakukan sesuatu yang jauh lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang perlu dijaga apa? Motivasi waktu menghampiri Allah. Amin. Yang terpenting dalam menghampiri tahtaku adalah persembahan hidupmu, yakni kerelaan untuk dipakai menurut tujuanku. Ini boleh Anda screenshot nih. Nanti buat DP ya. Yang yakni kerelaan untuk dipakai menurut tujuanku. Aku akan mengisimu dengan segala hikmat yang kumiliki agar menjadi serupa aku mungkin. Nah, lalu Bapak masih lagi begini, engkau melayani aku bukan dengan kemuliaanku. Jadi ketika Anda bukan hubungan kekeluargaan Anda dengan dia itu hilang, enggak. Ketangkat jadi anak. Status anakmu enggak hilang karena engkau melayani dia. Pelayan orang anak yang mengasihi orang tuanya. Membantu bapaknya, betul? Kalau ada anak membantu bapaknya, motivasinya bukan cari upah, betul? Dia ingin proyek bapaknya itu sukses, makanya dia bantu, betul? Makanya sebagai orang tua, jangan pernah memberikan satu konsep yang salah sehingga dia melihat Allah itu seperti ya orang tua yang ada di dunia. Anak-anak nih ya pancing. Bantu papi ya, nanti tak kasih duit. Si anak ini mau bantu karena apa? Karena dapat duit. Ini pengajaran salah, saya bilang. Merusak citra bapakmu yang di surga. Ya, Anda melakukan sesuatu karena Anda dapat duit. Merusak citra bapak ini nanti. Pola bapak nggak begitu. Dia nggak suka nih kalau ada orang melakukan sesuatu karena dia mengharap sesuatu. Apa yang Anda harapkan itu sebenarnya sudah tercover. Dia berikan anaknya, dikorbankan anaknya untuk menutup semua kekurangan dan kebutuhan Anda. Amin. Ketika engkau melayani bukan karena Anda pengen dapat sesuatu. Dia pengen melihat setiap orang yang menyembah dia, menghadap hadiratnya, terjun dalam pelayanannya adalah anak-anak
yang mengasihi orang tuanya. Camkan baik-baik. Yang mengasihi orang tuanya. Kenapa engkau melayani? Karena aku sayang banget sama orang tuaku. Aku sayang banget sama bapakku. Makanya aku melayani supaya kehendak Bapak itu boleh terjadi di muka bumi ini. Aku pelaksana kehendak Bapakku. Ya. Nah, saudara, ada satu kebenaran yang perlu dicamkan baik-baik pada malam hari ini. Mungkin ini koreksi dalam apa yang hari-hari ini telah kita lakukan. Tapi itulah yang diinginkan Bapak terjadi dalam hidup kita. Amin. Coba Anda lihat Keluaran 34 ayat 35. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa bahasa untuk bicara dengan Tuhan. Kenapa Musa sampai mengalami impartasi kemuliaan seperti itu? Karena dia berjumpa dengan Tuhan bukan hanya 1 jam. Berapa lama? 40 hari. Ku ingin tetap di sini. Itu yang dikatakan Musa. Dan dilakukan oleh Musa. Menikmati baitmu, oh. Ku ingin tetap di sini. Dan memandang indah wajahmu. Sehingga sinar kemuliaan Allah itu menyerap, yang masuk ke dalam Musa. Sehingga Musa dapat transferan kemuliaan itu. Turun wajahnya menyala, bersinar. Sudah. Kinclong, luar biasa. Ya, semakin Anda lama waktu yang Anda berikan kepada Tuhan, impartasi Tuhan semakin banyak dalam hidup kita. Karena itu keinginan dia. Dia berkata, aku akan terus menerus mengisi, mengimpartasi mereka dengan kemuliaanku sendiri, mengembang. Nah, keinginanku adalah mengisi semua duta-dutaku dengan kepenuhanku secepat mungkin. Perkataan yang kuucapkan kepada mereka setiap waktu akan membuat mereka bertambah-tambah bersinar. Nah, kalau Anda mengalami anugerah Tuhan dalam hidup Anda, tujuannya apa? Bukan untuk happy. Anda itu peragawan dan peragawatinya Tuhan. Supaya orang bisa melihat kebesaran Tuhan melalui apa yang Anda alami dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat dampak lawatan Tuhan dalam kehidupan Anda itu. Supaya orang bisa melihat. Musa mendapatkan cahaya itu, kemuliaan. Orang Israel melihat, wow mulianya. Gara-gara ketemu dengan Tuhan. Berarti Tuhan itu mulia. Amin. Nah, saudara, kita lihat 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Perhatikan dari ini ya, yang di headlight nih, kata mendengarkan suara Tuhan dan memperhatikan. Itu jauh lebih baik dari apa yang bisa Anda korbankan. Pastikan apa yang Anda lakukan adalah dampak dari Anda mendengar, dengar dan perhatikan. Jangan menyimpang ke kanan dan jangan menyimpang ke kiri.
Perhatikan arahan Tuhan. Instruksinya Tuhan. Ya. Nah, setelah kita mengerti seperti ini, yuk kita mulai share kepada teman-teman yang lain. Biar semua orang datang dengan motivasi seperti ini. Kepentingan dunia mereka. Mereka selalu hidup dalam aku akan mengadakan banyak pembenahan tujuan ya di hati anak-anakku. Banyak usaha kerja di hari-hari mendatang dengan segera agar mereka lebih sadar akan panggilanku. Amin. Nah, ayat penutup malam hari ini. 2 Korintus 3, 16-18. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari orang itu. 17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana Tuhan itu kemerdekaan. Muliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan datangnya dari roh ubah menjadi serupa muliaan yang semakin besar. Amin. Nah, saudara, tadi ajar tentang motivasi. Ketika kita lakukan dikenal oleh Tuhan, Tuhan, seperti kita semuanya.